Ya, pemirsa, Bupati Sukoharjo Etik Suryani terjaring dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Etik diduga terlibat dalam kasus pemerasan terhadap perangkat daerah di wilayah yang dipimpinnya. Komentarnya sedikit, Bu. Komentarnya, Bu. Sedikit, Bu. Usai terjaring operasi tangkap tangan, Bupati Sukoharjo Etik Suryani diperiksa KPK di Mapolres Surakarta. Etik pun langsung dibawa ke Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut. Mana, Bu? Jalan Kepuh gimana, Bu? Jalan Kepuh. Gelap semua ini, Bu, jalannya. Selain Etik, KPK juga menangkap 4 orang lainnya. Sebelumnya, Etik dijemput oleh petugas KPK di rumah dinasnya di Solo, Jawa Tengah pada Kamis malam. Saat dikonfirmasi, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penangkapan ini terkait kasus dugaan pemerasan. Etik diduga memeras perangkat daerah di wilayah yang dipimpinnya. Etik Suryani menjabat sebagai Bupati Sukoharjo sejak tahun 2021. Etik terpilih lagi pada tahun 2025 lalu. Pada periode keduanya, Etik berpasangan dengan Wakil Bupati Eko Saptopurnomo yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid dituntut 8 tahun 6 bulan penjara dalam kasus dugaan pemerasan. Selain itu, harta kekayaannya juga terancam disita. Sidang kasus dugaan korupsi dan pemerasan di lingkungan Dinas PUPR PKPP Riau memasuki tahap pembacaan tuntutan oleh JPU KPK di Pengadilan Negeri Pekanbaru. JPU menyatakan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Terdakwa Abdul Wahid dituntut hukuman 8 tahun 6 bulan kurungan penjara dan membayar denda sebesar 500 juta rupiah serta membayar uang pengganti sebesar 1,45 miliar rupiah. Dari awal saya bilang bahwa ini lebih kepada cocok logi. Jadi cocok loginya itu rapat di kediaman 7 April itu dianggap sebuah peristiwa memaksa. Rapat di Bapeda dibuat itu sebuah peristiwa yang sama, sehingga menurut saya itu tidak sesuai dengan fakta. Dalam agenda sidang kali ini, JPU juga menghadirkan 2 terdakwa lainnya, yakni Aris Setiawan dan Dani Nur Salam. Hal-hal yang memberatkan untuk terdakwa Abdul Wahid lebih banyak sehingga tuntutannya juga menjadi lebih berat. Hal-hal yang memberatkan tersebut antara lain Pak Abdul Wahid tidak mengikuti larangan untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian Pak Abdul Wahid tidak kooperatif dan tidak menerangkan yang sejujurnya. Sedangkan satu-satunya hal yang meringankan adalah Pak Abdul Wahid belum pernah dihukum. Sebelumnya, JPU KPK mendakwa Abdul Wahid dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan dugaan pemerasan di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Riau. Abdul Wahid menolak seluruh konstruksi tuntutan yang dinilai tidak berdasarkan fakta persidangan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosyarizal, iNews melaporkan. Kebakaran kabel internet yang menyambar kabel listrik di bawah jembatan Kali Cengkareng, Drain, Cengkareng, Jakarta Barat. Kejadian ini membuat pengguna jalan panik. Nggak tahu ada yang bakar, nggak tahu gimana. Di arah jembatan. Kepulan asap hitam disertai kobaran api mengepul di bawah jembatan Kali Cengkareng Drain, Cengkareng, Jakarta Barat. Warga panik karena api terus membesar, bahkan mengganggu pengguna jalan. Api diduga berasal dari kabel internet dan menyambar kabel listrik. Penyebabnya diduga korsleting listrik. Pipa. Udah ada apinya nih, nggak ada nih. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kobaran api bisa dipadamkan setelah 1 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Kabel yang terbakar langsung diperbaiki oleh petugas internet. Dari Jakarta, Bifta Ulgani melaporkan. Petugas diduga terlambat menutup palang pintu sebuah truk box ditabrak kereta di Nganjuk, Jawa Timur. Akibatnya sopir truk tewas dan seorang pengendara motor luka tertimpa truk.
Peristiwa kecelakaan terjadi di perlintasan rel kereta api di Desa Bogor Kulon, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Kamis siang. Kecelakaan bermula saat truk ekspedisi yang dikemudikan korban melaju kencang dari Nganjuk ke arah Madiun. Saat tiba di perlintasan kereta api, tiba-tiba ada kereta api Logawa yang posisinya sudah sangat dekat dan langsung menabrak truk tersebut. Truk pun ringsek tertabrak kereta, di mana pengemudi truk langsung tewas di lokasi kejadian. Sementara satu orang lain pengendara motor yang berada di samping truk menderita luka-luka setelah tertimpa bodi truk yang ringsek. Diduga peristiwa ini terjadi karena petugas penjaga perlintasan terlambat menutup palang pintu. Untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan, polisi masih melakukan penyelidikan dan memeriksa para saksi. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtiar Bagus, A-News melaporkan. 3 pekerja ditemukan tewas dalam gorong-gorong di kawasan Taman Mini Indonesia Indah, Cipayung, Jakarta Timur. Korban diduga tewas akibat kekurangan oksigen. Tugas Sudin Damkar Jakarta Timur mengevakuasi jasad 3 pekerja yang tewas di dalam gorong-gorong atau saluran air di kawasan Taman Mini Indonesia Indah, Cipayung, Jakarta Timur. Menggunakan katrol, satu persatu jasad dievakuasi petugas. Menurut laporan petugas, para pekerja tewas saat bekerja memperbaiki pipa saluran air sedalam 7 meter. Dugaan sementara, para korban alami kekurangan oksigen. Informasi dari lokasi itu sedang ada pekerjaan pam, Pak. Di dalam? Iya, di dalam, Pak. Dengan ketinggian berapa, Pak? Untuk ketinggian kurang lebih 7 meter 30. 7 meter? Kurang lebih 7 meter setengah. Tadi pada saat ditemukan kondisinya sudah meninggal dunia semua ya, Pak? Untuk semuanya kondisi korban sudah meninggal semua. Informasi jelas penyebab korban meninggal kemungkinan kekurangan oksigen, Pak. Ini baru dugaan aja, Pak. Ketika jenazah yang berhasil dievakuasi langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk diotopsi. Dari Jakarta, Rizky Falupi, A-News melaporkan. Pemirsa, kaca bagian depan kantor Badan Gizi Nasional di Menteng, Jakarta Pusat tiba-tiba pecah diduga ditembak orang tidak dikenal. Pengelola gedung membantah dugaan tersebut dan menyebut kaca pecah karena pemuaian. Kantor Badan Gizi Nasional yang berlokasi di Jalan Kebon Siri, Menteng, Jakarta Pusat mendadak ramai pada Kamis siang. Kaca di lantai 2 tiba-tiba pecah dan pecahannya berserakan di area parkiran. Pecahnya kaca di kantor BGN sempat diduga teror penembakan oleh orang tak dikenal. Merespons dugaan tersebut, pengelola gedung BGN menyebut kaca pecah akibat terjadinya proses pemuaian. Sementara menurut pihak kepolisian, pecahnya kaca bukan karena teror ataupun penembakan. Kenapa? Supaya tidak terjadi korban ya. Jadi dikasih polis lain, nanti ini kita bersihkan semua. Jadi mobil-mobil nanti nggak parkir di bawah, jadi biar aman aja sih. Jadi itu cara pencegahannya. Jadi nggak ada masalah apa-apa sih. Emang kaca pecah itu real karena pemuaian kaca, itu aja sih. Keterangan bahwa kejadian pecahnya kaca di BGN ini dari salah satu bidang kaca itu bukan karena ada penembakan ataupun teror. Jadi dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh pengelola gedung bahwa terjadi pemuaian dari bidang kaca tersebut sehingga mengakibatkan kaca pecah dan akan segera dilakukan penggantian pada besok hari. Itu aja saya rasa. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Tim identifikasi Polres Metro Jakarta Pusat langsung diterjunkan ke lokasi guna melakukan olah TKP dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, A-News melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya kembali melakukan penggeledahan di ruko di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Selain kasus dugaan korupsi yang diduga menyeret Jampitsus. Sebelumnya, saat penggeledahan kafe di Cipete, Jakarta Selatan dan rumah di Sentul, Jawa Barat, polisi menyita 74 kg emas dan uang tunai ratusan miliar rupiah. Penggeledahan dilakukan di sebuah ruko yang dijadikan kafe di daerah Cipete, Jakarta Selatan.
Polisi tiba di lokasi sekitar pukul 23.15 waktu Indonesia Barat dan langsung memasang garis polisi di depan ruko. Saat tiba di depan ruko, polisi sempat kesulitan untuk masuk ke dalam ruko yang terkunci. Bahkan polisi sempat naik ke lantai 2 ruko dengan menggunakan tangga untuk mencoba masuk dan mengambil sejumlah CCTV di lokasi. Setelah 1 jam, polisi akhirnya berhasil masuk ke dalam ruko dengan cara memotong rantai kunci ruko dengan alat pemotong gerinda. Penggeledahan ini terkait penggeledahan lanjutan yang dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu kemarin. Sebelumnya polisi menggeledah sejumlah tempat usaha di antaranya sebuah money changer dan cafe The Clan Signature yang juga berada di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, serta sebuah rumah di kawasan Bogor, Jawa Barat. Polisi menyita sejumlah barang bukti dalam proses penggeledahan, mulai dari emas batangan seberat 74 kg hingga falas senilai miliaran rupiah. Rentetan penggeledahan ini dilakukan terkait dugaan korupsi pengadaan batu bara yang memicu blackout di Sumatera, kasus Asabri, hingga kasus penyelesaian utang dari PT CBS kepada PT KNI yang merupakan anak perusahaan BUMN Krakatau Steel. Ya, pemirsa, pada penggeledahan di Cipete, Cilandak, Jakarta Selatan, petugas membawa 2 orang saksi ke dalam ruko. Dengan menggunakan sebuah mobil, kedua saksi ini dibawa petugas dari luar area penggeledahan. Belum diketahui peran 2 orang saksi ini dengan kasus yang sedang ditangani petugas gabungan. Penggeledahan ini dilakukan petugas untuk kembali mencari barang bukti terkait dengan kasus korupsi Dana Asabri, batu bara dan Krakatau Steel yang diduga melibatkan Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan penggeledahan ini merupakan pengembangan dari hasil pemeriksaan saksi, gelar perkara, dan penggeledahan di 12 lokasi sebelumnya. Dalam proses penggeledahan, penyidik mengamankan sejumlah dokumen, perangkat komputer, serta barang lain yang diduga berkaitan dengan perkara. Terima kasih rekan-rekan, kami sampaikan penggeledahan di titik yang ke-13 malam hari ini merupakan rangkaian dari kegiatan penyidikan yang sebelum-sebelumnya. Kita saksikan bersama-sama masih dilaksanakan proses penggeledahan di salah satu ruko. Ini kaitan tentang dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Joint Investigasi dari Kortas Tipikor dan Polda Metro Jaya. Kita masih melihat proses penggeledahan masih berjalan dan dari hasil pemeriksaan keterangan saksi maupun gelar perkara artinya masih ada perkembangan ke beberapa titik-titik lainnya. Nah, mungkin kami akan mengupdate kepada teman-teman sekalian setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sehingga ini secara transparan. Ya, tadi yang pertama kan jelas memutus rantai ya. Yang kedua juga memang membuka pintu atas kita menyaksikan bahwa ruko ini ada 3 lantai. Jadi kita melihat untuk membuka pintu akses ke lantai 3 dan melihat juga pada saat sekarang banyak dokumen yang akan diamankan oleh teman-teman penyidik, termasuk ada komputer dan barang-barang lainnya. Kami belum bisa mengidentifikasi, menginventarisir semua dari yang bisa diamankan. Hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan gelar sidang perdana pra-peradilan penetapan tersangka Roy Suryo dalam kasus ijazah Jokowi. Kuasa hukum Roy Suryo menyebut sidang pra-peradilan kedua ini untuk menguji keabsahan penerapan Undang-Undang ITE yang menjadi dasar penetapan tersangka. Sidang juga akan dihadiri oleh pihak termohon yakni Polda Metro Jaya. Sebelumnya Roy Suryo baru saja memenangkan pra-peradilan soal penggeledahan, penangkapan, dan penahanan dirinya. Kenapa ada perubahan? Oh, ada renvoy. Pengacakan secara bergantian, izin mohon untuk berdiri yang mulia ya, sambil baca berdiri. Ya, pemirsa, untuk informasi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah ada jurnalis iNews Hadisti Arifa. Selamat siang, Hadisti. Apa yang disampaikan Roy Suryo usai sidang tadi?
Ya, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Hal atau poin-poin yang disampaikan oleh tersangka dalam kasus dugaan fitnah Presiden ke-7 Joko Widodo, Roy Suryo tadi menyebutkan ada 2 poin keberatan yang memang disampaikan dalam sidang pra-peradilan, yang mana ini adalah menguji keabsahan penetapan tersangka atas dirinya. Yang pertama, Roy Suryo dan kuasa hukumnya tadi mempermasalahkan terkait tidak cukupnya alat bukti yang digunakan untuk penetapan status tersangka, karena secara hukum seharusnya atau minimal ada 2 bukti yang cukup untuk penetapan tersangka. Dan tadi kuasa hukum bersama Roy Suryo menyebutkan bahwa alat bukti yang digunakan untuk penetapan tersangkanya ini tidak cukup menjadi bukti permulaan. Kemudian yang kedua ini adalah terkait penyandangan pasal yang dianggap pasal selundupan. Pihak Roy Suryo secara khusus menguji keabsahan penggunaan pasal tertentu, yakni adalah pasal 32 Undang-Undang ITE, yang mana pihak Roy Suryo ini menganggap bahwa penerapan pasal tersebut tidak disertai dengan fakta dan juga peristiwa hukum yang sesungguhnya terjadi, sehingga tentunya Roy Suryo dan juga kuasa hukumnya ini menyebutkan bahwa penetapan tersangka atas dirinya tidak sah dan meminta hakim agar dapat membatalkan ataupun mencabut status tersangka atas dirinya tersebut. Dan kemudian untuk sidang pra-peradilan jilid kedua ini nantinya akan dilanjutkan dengan jawaban atau respon dari pihak termohon di sini yang adalah Polda Metro Jaya pada Senin 12 Juli nanti. Kemudian untuk putusan hakim nantinya ini akan dilanjutkan pada Senin selanjutnya, yakni pada 20 Juli mendatang. Nah, tentunya pada sidang pra-peradilan kedua ini hakim juga akan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, baik itu poin-poin keberatan yang disampaikan oleh pihak Roy Suryo maupun juga nantinya jawaban oleh pihak termohon yang mana adalah Polda Metro Jaya, sama seperti pada sidang pra-peradilan pertama, yang mana kalau pada pra-peradilan pertama ini hakim mengabulkan sebagian gugatan dari Roy Suryo, yakni adalah terkait penggeledahan, kemudian penangkapan dan juga penahanan dirinya. Nah, tadi memang ditegaskan oleh Roy Suryo dan kuasa hukumnya agar hakim dapat membatalkan status tersangka terhadap dirinya. Demikian, Wiki. Baik, Hadisi, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, Bupati Sukoharjo Eti Suryani terjaring dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Eti diduga terlibat dalam kasus pemerasan terhadap perangkat daerah di wilayah yang dipimpinnya. Komentarnya sedikit, Bu. Komentarnya, Bu. Sedikit, Bu. Usai terjaring operasi tangkap tangan, Bupati Sukoharjo Etik Suryani diperiksa KPK di Mapolres Surakarta. Etik pun langsung dibawa ke Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut. Jalan Kepuh gimana, Bu? Jalan Kepuh. Gelap semua ini, Bu, jalannya. Selain Etik, KPK juga menangkap 4 orang lainnya. Sebelumnya, Etik dijemput oleh petugas KPK di rumah dinasnya di Solo, Jawa Tengah pada Kamis malam. Saat dikonfirmasi, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penangkapan ini terkait kasus dugaan pemerasan. Etik diduga memeras perangkat daerah di wilayah yang dipimpinnya. Etik Suryani menjabat sebagai Bupati Sukoharjo sejak tahun 2021. Etik terpilih lagi pada tahun 2025 lalu. Pada periode keduanya, Etik berpasangan dengan Wakil Bupati Eko Sabto Purnomo yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid dituntut 8 tahun 6 bulan penjara dalam kasus dugaan pemerasan. Selain itu, harta kekayaannya juga terancam disita. Sidang kasus dugaan korupsi dan pemerasan di lingkungan Dinas PUPR PKPP Riau memasuki tahap pembacaan tuntutan oleh JPU KPK di Pengadilan Negeri Pekanbaru. JPU menyatakan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Terdakwa Abdul Wahid dituntut hukuman 8 tahun 6 bulan kurungan penjara dan membayar denda sebesar 500 juta rupiah serta membayar uang pengganti sebesar 1,45 miliar rupiah. Dari awal saya bilang bahwa ini lebih kepada teknologi.
Jadi cocokologinya itu rapat di kediaman 7 April itu dianggap ada sebuah peristiwa memaksa. Rapat di Bapeda dibuat itu sebuah peristiwa yang sama, sehingga menurut saya itu tidak sesuai dengan fakta. Dalam agenda sidang kali ini, JPU juga menghadirkan 2 terdakwa lainnya, yakni Arif Setiawan dan Dani Nur Salam. Hal-hal yang memberatkan untuk terdakwa Abdul Wahid lebih banyak sehingga tuntutannya juga menjadi lebih berat. Hal-hal yang memberatkan tersebut antara lain Pak Abdul Wahid tidak mengikuti larangan untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, kemudian Pak Abdul Wahid tidak kooperatif dan tidak menerangkan yang sejujurnya. Sedangkan satu-satunya hal yang meringankan adalah Pak Abdul Wahid belum pernah dihukum. Sebelumnya, JPU KPK mendakwa Abdul Wahid dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan dugaan pemerasan di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Riau. Abdul Wahid menolak seluruh konstruksi tuntutan yang dinilai tidak berdasarkan fakta persidangan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosyarizal, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, selanjutnya news yang akan dibawakan oleh rekan Fazila Khairunisa. Selamat siang, Zila. Informasi apa yang akan disampaikan di segmen selanjutnya? Iya, selamat siang, Wiki dan juga pemirsa. Ya, pemirsa, selanjutnya di Indonesia ini ada informasi mengenai lautan pelayat antar pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, di kota Mashhad. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, jelang tahun ajaran baru, Pasar Asmk Jakarta Barat diserbu warga yang berburu perlengkapan sekolah. Harga yang ditawarkan di Pasar Asmk relatif lebih murah dibandingkan tempat lain. Sejak pagi, sejumlah toko yang menjual alat tulis, buku tulis, tas hingga perlengkapan sekolah lainnya dipenuhi para pembeli di Pasar Asmk Jakarta Barat. Aktivitas tawar-menawar antara pedagang dan konsumen pun mewarnai transaksi demi mendapatkan harga terbaik. Meski harga perlengkapan sekolah saat ini mengalami kenaikan dibanding tahun lalu, harga yang ditawarkan di Pasar Asmk masih cukup terjangkau. Enggak, aku baru pertama kali. Ini buat anak sekolah atau gimana, Bu? Iya, buat anak. Untuk harga-harga sendiri gimana, Bu? Kayaknya sih naik ya. Naik Kemarin sih emang dari sekolahnya, cuma memang kelihatan tuh harganya. Nah, sekarang boleh beli sendiri, terus kayak beda sama yang di sekolah kemarin sama yang di sini langsung beda gitu. Harganya sendiri gimana, Bu? Worth it atau gimana? Worth it sih tetap. Yang kayak kita ngerti juga ya, mungkin udah pasti ada kenaikan lah biasanya gitu. Masih oke lah. Kenaikan harga sudah mulai terjadi jelang tahun ajaran baru. Rata-rata harga perlengkapan sekolah naik sekitar 10 hingga 15%. Meski jumlah pengunjung meningkat, namun sejumlah pedagang mengaku terjadi penurunan omset sekitar 25% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kisaran 2.000 sampai 3.000 udah naik dari sebelum TAB ini. Dari harga berapa ke harga berapa sih, Pak? Apa aja sih? Kalau untuk apa nih? Buku. Buku dari misalnya dari yang 30 udah ke 35 jualnya. Yang tulis? Paling banyak itu tempat-tempat pensil. Tempat-tempat pensil. Ya. Itu kenaikannya? Itu paling banyak. Soalnya kan barangnya dari plastik. Oh, dari plastik. Ya. Berapa itu kenaikannya sekarang? Bisa sampai 10.000 per piece-nya. Pasar Asmk pun diprediksi kembali menjadi salah satu tujuan utama masyarakat untuk berburu perlengkapan sekolah dengan harga yang lebih ekonomis. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, dokumen kunjungan kerja bersama keluarga ke Amerika Serikat diduga bocor. Menteri PU Dodi Hanggodo ini menjadi sorotan publik. Menteri Dodi pun buka suara dan tegaskan memilih untuk mengunjungi Aceh daripada ke Amerika Serikat. Setelah ramai jadi perbincangan, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo buka suara. Dodi pastikan dirinya batal mengunjungi New York, Amerika Serikat. Dodi juga menyebut dirinya lebih memilih meninjau jembatan Enang-Enang di Bener Meriah. Biar lebih penting kesini gua. Lebih penting ke Enang-Enang. Iya. Kalau ke Amerika batal, karena saya lebih pentingkan ke Enang-Enang dari kemudian ke Aceh. Itu udah berapa kali ke Amerika. Sebelumnya, gambar surat dinas Kemen PU ke Amerika Serikat yang mencantumkan nama istri dan anak menteri menjadi perhatian publik.
Publik menilai keikutsertaan istri dan anak menteri dalam kunjungan dinas menggunakan APBN. Namun, Kementerian PU memastikan surat yang beredar di publik sebagai syarat kelengkapan visa. Selain itu, biaya perjalanan anak dan istri menteri ditanggung sebagai biaya pribadi. Saat ini Kemenpu masih mencari pihak yang membocorkan berkas perjalanan dinas yang beredar di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, kabar duka datang dari dunia politik dan bisnis Indonesia. Anggota DPR RI Komisi 6 sekaligus mantan Menteri Perdagangan Rahmat Gobel meninggal dunia Jumat dini hari. Rahmat Gobel meninggal dunia di usia 63 tahun di Rumah Sakit Brawijaya Tebet, Jakarta Selatan, Jumat dini hari tadi. Almarhum dikenal sebagai pengusaha nasional yang memimpin kelompok usaha Gobel. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada tahun 2014 hingga 2015. Jenazah disemayamkan di rumah duka di kawasan Jakarta Selatan sebelum diberangkatkan dan akan dimakamkan di Gorontalo. Bagaimana Bapak mengenal sosok Pak Rahmat Gobel? Kenangan dengan sosok ya, Pak Rahmat Gobel adalah pribadi yang baik, menteri yang kerja keras. Saya percaya cukup banyak yang sangat terkejut mendengar berita bahwa sahabat saudara kita Pak Rahmat Gobel telah mendahului kita. Saya secara pribadi mengenal sangat dekat dengan beliau. Beliau adalah Menteri Perdagangan sebelum saya. Almarhum dikenal sebagai orang yang humble, baik, dan bahkan dalam jokesnya di dunia politik dia terlalu baik. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Garda Revolusi Iran kembali melancarkan perang psikologi. Kali ini mereka mengeluarkan video berisi detik-detik saat penembakan rudal ke pangkalan Amerika Serikat yang berada di kawasan Timur Tengah. Korps Garda Revolusi Iran kembali merilis rekaman serangan. Dan kali ini mereka mengeluarkan video peluncuran rudal ke pangkalan Amerika Serikat yang berada di kawasan Timur Tengah. Serangan ini adalah balasan atas serangan Amerika Serikat ke beberapa lokasi di Iran. Dalam pernyataannya, Iran menegaskan pasukan Angkatan Laut dan Udara telah melakukan operasi gabungan. Mereka menyasar infrastruktur dan fasilitas penting milik Amerika Serikat yang berada di Kuwait dan Bahrain. Rudal dan roket Iran menargetkan Harifujan dan Ali Al-Salem di Kuwait serta Jufair dan Sheikh Isa di Bahrain. IRGC juga mengklaim Iran telah menyerang pusat komando dan kendali musuh di Asia Barat serta pangkalan udara Al-Azraq di Yordania dengan 10 rudal balistik. Kuwait, Bahrain, dan Yordania mengatakan pertahanan udara mereka berhasil mencegat serangan Iran. Serangan Iran ini dikecam oleh beberapa negara termasuk Mesir dan Uni Emirat Arab. Rangkaian akhir pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai digelar. Rangkaian pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran digelar di makam suci Imam Reza yang berada di kota Mashhad. Begitu tiba, jenazah langsung dibawa oleh ribuan pelayat yang berasal dari penjuru Iran. Lokasi ini dipilih karena merupakan tempat ziarah penting Syiah. Prosesi pengangkatan peti oleh warga Iran melambangkan cinta, kesetiaan, dan duka cita mendalam rakyat Iran. Dalam pemakaman yang digelar di kota Mashhad, Mustafa Khamenei, putra mendiang Ayatollah Ali Khamenei, memimpin salat jenazah. Salat ini diikuti oleh para ulama senior dan keluarga. Upacara ini dihadiri para ulama, anggota keluarga, hingga perwakilan negara sahabat. Rangkaian acara difokuskan di makam suci Imam Reza.
Sebelumnya, warga Iran menyambut kedatangan jenazah mendiang mantan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, saat tiba di kota Mashhad di Timur Laut. Rekaman video menunjukkan peti mati Khamenei bersama dengan peti mati beberapa anggota keluarganya dibawa melalui jalan-jalan di kota Mashhad. Kedatangan jenazah Ali Khamenei disambut oleh lautan warga Iran. Mereka membawa foto dan atribut untuk menghormati mantan pemimpin tertinggi Iran ini. Mereka berasal dari penjuru kota Iran. Upacara di kota ini menjadi tahap akhir rangkaian penghormatan Ali Khamenei yang berlangsung selama beberapa hari. Khamenei dimakamkan di kompleks makam Imam Reza. Rencananya 27 tamu negara akan menghadiri pemakamannya. Sementara putranya Mojtaba Khamenei belum juga terlihat menghadiri pemakaman keluarganya. Khamenei sendiri meninggalkan dunia pada hari pertama operasi militer gabungan Amerika Serikat Israel yang diluncurkan pada 28 Februari lalu. Putranya Mojtaba Khamenei kemudian diangkat sebagai penggantinya. Ribuan Muslim Syiah juga berkumpul di jalan di wilayah Ladakh, India. Mereka berpawai dalam prosesi pemakaman untuk mengenang pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Rekaman video menunjukkan lautan pelayat bergerak di jalanan dengan spanduk, bendera, dan foto Khamenei. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak juga bergabung dalam prosesi tersebut membawa ransel yang didedikasikan untuk mereka yang tewas dalam serangan di sekolah Minab Iran. आप अगर पूरे हिंदुस्तान के अंदर देखें, हर जगह पर आज इस शहीद के लिए हर एक इंसानियत का दर्द रखने वाला आज आकर, चाहे मस्जिदों में हो, रोड में हो, बाजारों में हो, घरों में, हर जगह पर यही सदा बुलंद है कि खामनाई जिंदा है और उसका खून रायगा नहीं जाएगा. Warga Muslim Syiah di India percaya kematian Khamenei tidak akan sia-sia dan berharap harus ada yang bertanggung jawab dan proses hukum atas kematian Khamenei. Para peserta menggambarkan Khamenei sebagai pemimpin agama berpengaruh yang membela keadilan dan mendukung umat Muslim yang menghadapi konflik di seluruh dunia. Kematiannya merupakan kehilangan besar. फिलिस्तीनी के विस्तार है, जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है, हम जुल्म के खिलाफ है और मजलूम के हम हमेशा खड़ा है. यही हमारा रहबर शहीद माज़म का मकसद मैसेज था. हम भी जुल्म के खिलाफ है और जो इंसानियत के लिए हम लोग खड़ा है. हम लोग भी रहबर शहीद की तरह खून के आखिरी कतरे तक हम लोग भी अपना खून बहा के इस्लाम को और इंसानियत को हमेशा जिंदा रखना है. Pemimpin tertinggi Ali Khamenei tewas dalam operasi militer gabungan Amerika Serikat Israel melawan Iran pada 28 Februari lalu. Kini putranya Mojtaba Khamenei kemudian diangkat sebagai penggantinya. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Iran bahwa Israel siap menyerang lagi jika melihat ancaman baru. Peringatan ini disampaikan saat Israel menampilkan kesatuan angkatan udaranya sebagai inti dari pencegahan serangan jarak jauh menyusul serangan-serangannya terhadap Iran. לפני שנה בדיוק, כאשר התכנסנו כאן לסיום קורס טיס 190, אמרתי את הדברים הבאים. טקס סיום קורס הטיס כאן הוא מסר ישיר לדיקטטור חמינאי ולחבורת האייתולות באיראן. זרוע ארוכה של ישראל תשיג אתכם בטהרן, בטיבריז ובאספהאן ובכל מקום שממנו תנסו לאיים ולפגוע במדינת ישראל. אין מקום שבו תוכלו להסתתר. ואמרתי, אם נצטרך לחזור, נחזור ובעוצמה גדולה עוד יותר. לפני כ4 חודשים, כאשר יצאנו למכת הפתיחה. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tegaskan tidak akan keluar dari Lebanon. Di depan angkatan udaranya, Netanyahu juga klaim telah menghancurkan Iran. האיראני חלש מאי פעם, בעוד שישראל חזקה מאי פעם. יחד שינינו לא רק את פני המזרח התיכון. לפני הכל, שינינו את עצמנו. העזנו, יזמנו, תקפנו. הוכחנו שהזרוע הארוכה של חיל האוויר מגיעה לכל מקום, מתימן ועד איראן. עם זאת עליי לומר שהמלחמה טרם הסתיימה. לצד האתגרים הישנים,
צצים אתגרים חדשים. צירים נופלים וצירים קמים. אנחנו נותנים את דעתנו על כך. אנחנו ערוכים לכל תרחיש. ואנחנו יודעים דבר אחד. אנחנו חייבים תמיד להיות יותר חזקים מהאויבים שלנו. שימור העליונות האווירית של ישראל הוא נדבך יסוד בתורת הביטחון הלאומי. Pemirsa, sirene peringatan berbunyi di Amman, Yordania. Usai rudal Iran memasuki wilayah tersebut. Otoritas Yordania menyatakan rudal-rudal tersebut berhasil dicegat. Tampak aktivitas lalu lintas tetap berlangsung saat sirene peringatan berbunyi di kota Amman, Yordania. Sirene dinyatakan aktif usai rudal Iran melintas di wilayah udara Yordania. Militer Yordania mengklaim berhasil menjatuhkan 8 rudal. Walau pecahan rudal dilaporkan jatuh, namun tidak ada korban jiwa.